bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materinya yaitu perjuangan mempertahankan NKRI. Perjuangan dalam mempertahankan NKRI ini ada dua, yaitu perjuangan secara fisik dan non-fisik. Kali ini kita akan membahas perjuangan secara fisik terlebih dahulu. Perjuangan secara fisik untuk mempertahankan NKRI. Ancaman terhadap keutuhan NKRI setelah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia. Belanda datang dengan membentuk Netherlands Indië Civil Administration atau NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang bertugas untuk mengembalikan pemerintahan sipil Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda dengan menumpang dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. AFNI merupakan komando bawahan SEC atau South East Asia Command yang menjalankan tugas di Indonesia setelah menyerahnya Jepang. AFNI adalah pasukan sekutu yang menjalankan tugas pasca perang yang diemban sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI tentu saja mendapat perlawanan bangsa Indonesia. Apa saja perlawanannya? Mari kita saksikan. Pertama, insiden bendera di Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Belanda pada tiang Hotel Yamato. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga rakyat pergi ke hotel dan merobek warna birunya lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Insiden ini terjadi tanggal 19 September 1945. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cimpiring Semarang menjadi pabrik senjata. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit yang ada di Semarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Insiden ini berawal dari tewasnya Brigadir Jenderal Maladi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia. Hal ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada Indonesia dan mengeluarkan ultimatum, yaitu memerintahkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri. Waktu batas ultimatum adalah pukul 6 pagi. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1945 dan agresi militer kedua dilaksanakan pada 19 Desember 1948. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Berikutnya yaitu perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi, di antaranya Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Hasil perundingannya yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah RI. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Semakmuran Indonesia Belanda. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebuah kapal perang Amerika Serikat. Isi perjanjian Renville adalah: 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. 2. RI sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
4. RI menjadi negara bagian dari RIS. 5. Akan diselenggarakannya pemilihan umum untuk membentuk konstitusi RIS. Yang keenam, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Berikutnya perjanjian Royen-Royen. Pada tanggal 4 April dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Mac Cochrane, anggota komisi dari Amerika Serikat. Pernyataan pemerintah dibacakan oleh Ketua Delegasi Muhammad Royen berisi pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Berikutnya bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian. Dan yang terakhir, Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar. Sedangkan pernyataan delegasi Belanda yang dibacakan oleh Van Royen berisi Belanda menyetujui Indonesia harus bebas melakukan kewajiban dalam satu daerah. Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Indonesia dan tahanan politik yang ditawan. Yang ketiga, Belanda menyetujui bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, konferensi meja bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar. Konferensi ini berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Isi KMB yaitu 1. Pembentukan Uni Belanda RIS yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Yang kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 1949 sampai 1950. Irian Barat masih dikuasai Belanda. Dan yang terakhir, Indonesia harus menanggung hutang negara Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.